keadaan sehat dan semangat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah mempelajari tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk terhadap lingkungan. Oke, hari ini perbuatan baik dan buruk terhadap sesama kita. Oke. Tapi sebelum belajar, kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami ingin memulai pelajaran kami hari ini, sertailah kami selalu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana perbuatan baik dan perbuatan buruk terhadap lingkungan dan juga hewan. Nah, ada kemarin anak yang berbuat baik kepada kelincinya, memberi makan, dipelihara, bermain bersama. Ada juga anak yang suka jahil dengan binatang. Nah, Ibu yakin semua kita anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan pasti berbuat baik kepada hewan, pasti berbuat baik kepada lingkungannya, pasti juga mengasihi hewan-hewan peliharaannya. Nah, tidak hanya mengasihi lingkungan dan hewan peliharaan, kita juga mengasihi sesama kita manusia. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana nasihat dari Santo Paulus tentang hidup dalam kasih. Dengarkan baik-baik, Ibu akan membacakan ceritanya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Rasul Paulus memberi nasihat untuk hidup dalam kasih. Kasihilah dengan ikhlas. Bencilah yang jahat dan berpeganglah kepada apa yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga, dan hendaknya kamu saling mendahului memberi hormat. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Hendaklah kamu berharap kepada Tuhan dengan gembira, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah kebutuhan orang-orang Kristen lain dan sambutlah saudara-saudara seiman yang tidak kamu kenal dengan senang hati di dalam rumahmu. Mintalah kepada Allah supaya Ia memberkati orang-orang yang kejam terhadapmu. Ya, mintalah Allah memberkati mereka, jangan mengutuk. Ikutlah bergembira dengan orang-orang yang bergembira, dan menangislah dengan mereka yang menangis. Hiduplah rukun satu sama lain, janganlah bersikap sombong, tetapi sesuaikanlah dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya. Jangan menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam. Biarlah Allah yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tertulis, Akulah yang membalas, Aku yang akan menghukumnya, kata Tuhan. Sebaliknya, kalau musuhmu lapar, berilah ia makan, dan kalau ia haus, berilah ia minum. Karena dengan berbuat demikian, kamu akan membuat dia menjadi malu. Janganlah membiarkan dirimu dikalahkan oleh jahat, tetapi hendaklah kamu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu tadi berbagai nasihat dari Santo Paulus. Nah, sekarang tugasmu kamu tulis salah satu nasihat yang kamu tangkap dari apa yang Ibu bacakan tadi, ya.
Kamu tulislah nasihat, salah satu nasihat yang kamu tangkap, yang kamu dengarkan tadi saat ibu bacakan, ya. Kamu tulis dengan baik dan kamu hias. Umpamanya ya, kamu mendengar salah satu nasihat, yaitu bencilah yang jahat dan berpeganglah kepada apa yang baik. Nah, di situ kamu tulis dengan rapi, kamu buat hiasannya, ya, entah dibingkai dan sebagainya. Oke, itu saja tugasmu hari ini. Sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu melalui Santo Paulus. Engkau menasehatkan kami. Kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami mengingat nasihat-nasihat Santo Paulus yang disampaikan hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang baik kepada sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Ingat dengan baik nasihat Santo Paulus. Tetaplah menjadi anak yang baik. Bagaimanapun lingkunganmu memperlakukanmu atau orang-orang di sekitarmu memperlakukanmu, tetaplah menjadi anak yang baik. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.